Baik saudara-saudara, kita akan mendengar firman Tuhan. Saya percaya bahwa hadirat Tuhan dan kuasa Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Amin. Dan siap untuk menjamah dan melawat setiap kita. Seperti yang sudah diumumkan dan ditayangkan saudara-saudara, bahwa sepanjang bulan Mei yang biasanya disebut sebagai bulan Roh Kudus, karena pada bulan Mei biasanya kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dan juga memperingati dan merayakan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, sehingga seringkali bulan Mei dirayakan, diingat sebagai bulan Roh Kudus. Dan untuk bulan Mei ini tema besar yang akan kita bahas adalah Better Life with the Holy Spirit, atau hidup yang lebih baik dengan Roh Kudus atau melalui Roh Kudus. Saudara-saudara, Roh Kudus adalah pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal. Seperti yang kita percaya bahwa Allah yang esa, Allah yang tunggal itu, saudaraku, di dalamnya ada tiga pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan ketiga pribadi ini adalah Allah yang esa, Tuhan yang satu itu. Di dalam perjanjian lama, Roh Kudus sering disebut sebagai Roh Allah atau Roh Tuhan. Kenapa saya berbicara tentang perjanjian lama? Supaya kita juga memahami bahwa Roh Kudus itu bukan saja hadir dan berkarya sejak Pentakosta. Sejak peristiwa Roh Kudus dicurahkan sesudah Yesus naik ke sorga. Tetapi sebenarnya Roh Kudus sudah ada sejak awal. Bahkan dalam peristiwa penciptaan langit dan bumi dan segala isinya, Roh Kudus juga terlibat sebagai Allah Tritunggal. Demikian juga dengan Yesus. Yesus memang lahir pada peristiwa Natal yang seringkali kita rayakan tiap tahun. Tetapi Yesus ada sebelum dia datang dalam dunia ini, dalam peristiwa Natal. Yesus punya praeksistensi karena dia Allah. Itu sebabnya Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Jadi Yesus ada jauh sebelum Abraham karena dia adalah Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar bahwa salah satu peran utama dari Roh Kudus adalah sebagai pembangun atau builder atau constructor. Jadi Roh Kudus itu punya kuasa untuk membangun. Roh Kudus punya kuasa untuk menambahkan. Roh Kudus punya kuasa untuk meningkatkan hidup kita. Kalau kita mengetahui hal ini dan kita berjalan bersama Roh Kudus, kita penuh dengan Roh Kudus, maka sebenarnya hidup anak Tuhan itu harusnya meningkat. Yang setuju katakan amin. Hidup kita harus meningkat. Hidup kita dari waktu ke waktu lebih baik, lebih sukses, lebih bahagia. Kenapa? Karena Roh Kudus yang menolong kita, bahkan tinggal di dalam kita, itu punya kuasa untuk membangun hidup kita. Nah, sebagai pembangun atau builder, Roh Kudus itu mencipta, create. Kalau mencipta itu dari yang tidak ada menjadi ada. Dan itu kuasa Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus itu bukan saja mencipta atau create. Roh Kudus juga punya kuasa untuk memperbaharui atau made. Itu bisa jelas kalau kita membaca dari bahasa aslinya bahwa beda create dan made. Ya, kalau create itu dari tidak ada menjadi ada, tetapi kalau made itu adalah memperbaharui. Ya, memperbaharui dan meningkatkan. Di dalam Mazmur 104 ayat 30 coba kita lihat. Mazmur 104 ayat 30, firman Tuhan berkata begini. Apabila engkau mengirim rohmu, tentunya yang dimaksud rohmu di sini adalah Roh Kudus, mereka tercipta. Tercipta ini dari nggak ada jadi ada, create. Dan engkau membaharui muka bumi. Membaharui muka bumi ini saudaraku made, membuat lebih baik. Jadi Roh Kudus mencipta, tetapi Roh Kudus juga membaharui.
Kita juga bisa melihat dengan jelas apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus atau Roh Allah dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang kedua, saya akan bacakan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi termasuk Roh Kudus di dalamnya. Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menciptakan langit dan bumi. Ini create. Dari yang tidak ada menjadi ada. Lalu perhatikan ayat yang kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong. Jadi waktu diciptakan awalnya bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Perhatikan, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Apa maksudnya Roh Allah melayang-layang? Roh Tuhan, Roh Kudus melayang-layang di atas permukaan air. Tentunya Roh Kudus melayang-layang di sini bukan nganggur daripada iseng, nggak ada kerjaan lalu saya melayang-layang, bukan begitu. Tetapi ini yang disebut dengan made tadi. Kalau yang pertama ayat 1 create. Dari yang tidak ada langit dan bumi diciptakan. Nah, bagian yang kedua ini adalah bumi dipersiapkan. Diperbaharui supaya nanti dalam ayat 3 dan seterusnya sudah lihat hari-hari selanjutnya mulai penciptaan dilengkapi isi bumi ini. Tapi sebelum diisi lebih lanjut bumi ini, maka bumi yang belum beraturan ini saudara-saudaraku diperbaharui. Dengan apa? Roh Allah melayang-layang. Nah, saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh NIV Compact Bible Commentary. NIV Compact Bible Commentary berkata begini. Roh Allah melayang-layang itu seperti seekor elang. Melayang di atas sarang anak-anaknya. Melindungi, ini ya yang dimaksud melayang-layang tadi. Melindungi dan mempersiapkan sarang mereka. Seperti itu yang dimaksud. Roh Allah melayang-layang. Jadi mempersiapkan, memperbaharui bumi ini. Jadi di sini kita melihat bahwa Roh Kudus selalu membangun dan membuat segala sesuatu menjadi lebih baik. Yang percaya katakan amin. Roh Kudus berperan besar dalam hidup kita, saudara. Untuk membuat hidup kita lebih baik. Untuk membuat hidup kita lebih bahagia. Untuk membuat hidup kita lebih berhasil. Itu sebabnya sepanjang bulan Mei ini kita akan belajar banyak bagaimana hidup kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Berjalan bersama dengan Roh Kudus. Dan kita akan melihat hidup saudara pasti akan naik. Hidup saudara lebih berhasil. Pekerjaan saudara lebih sukses. Keluarga saudara lebih bahagia. Mengapa? Karena itulah peranan Roh Kudus. Dia membangun hidup kita. Nah sekarang saya ingin yang praktis. Tadi kita bicara tentang sesuatu yang menjadi dasar terlebih dahulu. Dan sekarang saya mau masuk dalam kehidupan sehari-hari. Kalau demikian, apa sih yang dikerjakan Roh Kudus untuk membangun hidup kita? Untuk membuat hidup kita lebih baik. Untuk membuat hidup kita lebih berhasil. Saya ingin menyampaikan 3 hal sederhana yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita untuk membangun hidup kita dan menjadikan kita lebih berhasil. Yang percaya katakan amin. Yang pertama saudaraku, ini hal yang sederhana. Roh Kudus menuntun setiap langkah hidup kita. Saudara, berjalan pada arah yang benar itu gak mudah, tapi sangat penting. Itu sebabnya ini saya taruh nomor 1, Roh Kudus kuasanya itu menuntun langkah kita, jalan kita, arah hidup kita, keputusan hidup kita. Orang Jakarta saya lihat serba mau cepat. Pagi-pagi bangun bahkan doa pun gak sempat. Sarapan pagi gak sempat, cepat-cepat masuk mobil, cepat-cepat kerja. Sampai di kantor cepat-cepat kerja. Selesai cepat-cepat pulang. Tapi kalau saudara dalam menjalani hidup ini cepat-cepat. Tapi jalannya salah. Arahnya salah, saya beritahu.
Banyak loh orang Jakarta nih yang capek udah habis-habisan tapi tambah miskin. Banyak loh. Banyak loh orang Jakarta nih yang kerjanya habis-habisan tapi bisnisnya gak maju-maju. Kenapa? Salah jalan. Kesasar saudara. Kita perlu Roh Kudus dan kuasanya menuntun langkah hidup kita. Di dalam Yesaya pasal 63 ayat 13 sampai 14. Saya mau ambil ayat perjanjian lama supaya saudara melihat bahwa sejak perjanjian lama Roh Kudus hadir. Roh Allah hadir dan menuntun langkah hidup umatnya. Perhatikan baik-baik. Yang menuntun mereka melintasi samudera raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung. Seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Perhatikan, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Jadi yang menuntun mereka siapa? Roh Tuhan. Ya, demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Jadi ayat ini berbicara tentang siapa? Ayat ini berbicara tentang perjalanan orang Israel keluar dari Mesir, tempat yang penuh dengan penderitaan. Orang-orang Israel di Mesir dijajah, diperbudak, menderita. Bagaimana Roh Kudus dikatakan tadi menuntun mereka keluar dari Mesir menuju tempat perhentian, menuju tanah perjanjian yang penuh dengan berkat, penuh dengan susu dan madu. Siapa yang memimpin mereka? Roh Kudus. Dalam kehidupan kita sekarang pun Roh Kudus berperan aktif untuk menuntun perjalanan hidup kita untuk mengalami hidup yang berkelimpahan. Saudara mungkin lagi menderita sekarang. Saudara mengalami kegagalan, kebangkrutan, kehancuran. Roh Kudus akan menuntun langkah hidup saudara keluar dari Mesir. Keluar dari kegagalan, keluar dari kehancuran. Menuju tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Penuh dengan berkat, penuh dengan susu dan madu. Sekarang lihat perjanjian baru. Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13 perhatikan. Sebetulnya kalimat pertama saja sudah cukup tapi kita baca semuanya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Siapa roh kebenaran? Roh Kudus. Dan Roh Kudus sudah datang. Dan Roh Kudus ada di tempat ini. Dan Roh Kudus bersuka cita karena kita membahas dan mau lebih akrab dengan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi Roh Kudus itu saudaraku akan memimpin kita, menuntun langkah kita, jalan hidup kita kepada seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kita fokus kepada kalimat yang pertama saja. Bagaimana Roh Kudus menuntun langkah kita. Bagaimana caranya Pak? Tetap Roh Kudus pakai Alkitab. Makanya baca Alkitab setiap hari gak bisa diganti dengan yang lain. Gak bisa diganti dengan buku rohani. Karena Alkitab itulah patokan kebenaran. Roh Kudus cara kerjanya adalah menginspirasi kita pakai ayat-ayat firman Tuhan. Sebab ayat-ayat dalam Alkitab saudara tidak menjelaskan detail tentang bisnis saudara, tentang masa depan saudara, tentang pengaturan pekerjaan saudara. Alkitab hanya memberikan garis-garis besarnya. Yang membuat saudara bisa mengambil keputusan dengan benar, mempergunakan Alkitab adalah dengan cara saudara waktu membaca Alkitab diurapi Roh Kudus. Roh Kudus menginspirasi kebenaran firman Tuhan sehingga kita dapat mengambil keputusan yang benar. Saya mengutip apa yang ditulis oleh The Layman Bible Dictionary berkata begini. Another function of the Holy Spirit is to inspire the scriptures, thus providing guidance and direction to believers. Jadi
Roh Kudus itu saudaraku cara kerjanya adalah menginspirasi pakai ayat Alkitab. Untuk menyediakan bimbingan dan arahan kepada setiap kita. Jadi tetap lewat Alkitab, tapi Roh Kudus bekerja lewat kuasanya untuk menerjemahkan itu dalam kasus yang sedang kita hadapi dengan persoalan yang sedang kita hadapi. Itu Roh Kudus menginspirasi kita. Dalam hidup saya ada beberapa titik-titik yang sangat krusial dan penting. Pada waktu saya tamat SMA, umur 18 tahun lebih mau ke 19. Itu adalah titik yang sangat rawan dalam hidup saya. Kalau saudara baru lulus SMA atau lulus perguruan tinggi, biasanya kita semua bingung. Kalau lulus SMA pada waktu itu saya berpikir, saya kuliah di mana ya? Saya jadi apa ya? Sementara saya berdoa, teman-teman saya udah diterima di Gajah Mada yang pinter-pinter tuh. Di Airlangga, ITS Surabaya, ITB Bandung. Akhirnya semua udah pergi, tinggal saya sendirian di kota kecil itu. Saya berdoa, Tuhan, saya membutuhkan arahan-Mu. Dan saya bersyukur karena Roh Kudus mengarahkan saya dengan jelas dan saya mentaatinya. Itu sebabnya saya berdiri di sini sebagai hamba Tuhan. Pada waktu itu menjadi hamba Tuhan tidak semudah sekarang. Kalau sekarang itu jadi pendeta tuh kayaknya masa depan kelihatan lah. Zaman saya mengambil keputusan jadi pendeta karena pimpinan Roh Kudus. Ayah saya aja sampai titipin saya sama kakak-kakak saya. Tolong bantu adik kamu ya. Dia jadi pendeta. Titip. Nanti papi mami meninggal kamu jaga adik kamu. Support dia. Puji Tuhan, Tuhan tidak permalukan. Justru kita pendeta yang support mereka. Kenapa? Karena Tuhan memelihara hamba-hambanya. Dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tapi yang saya mau ceritain, stresnya waktu mengambil keputusan. Jadi saya berdoa, Roh Kudus tolong kau berbicara pada saya. Dan Roh Kudus berbicara bisa langsung pada kita dalam hati kita, tapi bisa pakai orang lain. Satu hari ketika saya mengikuti KKR, pendetanya dari Amerika, badannya tinggi besar, saya masih ingat tampangnya. Botak saudara, tangannya panjang-panjang. Dari mana saya tahu? Waktu dia tumpangin tangan kepala saya masuk saudaraku. Ini pendeta selesai khotbah dia tantang, siapa yang mau didoakan maju ke depan. Dia doain. Pas dia doain saya, dia berhenti lama gitu. Tiba-tiba ada pesan Tuhan, hai anakku, aku memanggil engkau secara khusus untuk menjadi hambaku. Dan kemanapun kau pergi, aku jadikan kau berkat bagi banyak bangsa. Saya waktu dengar pertama saya gak percaya. Saya lihat tuh bule ini bikin-bikin nih bule ini. Karena saya orang daerah waktu itu, ke Jakarta pun enggak. Lihat Monas pun enggak. Dipanggil jadi hamba Tuhan dan akan pergi ke bangsa-bangsa. Tetapi perkataan itu saya terima dalam hati saya dengan catatan, kalau ini benar suara Roh Kudus, pasti ada peneguhan. Betul saudaraku. 3 bulan kemudian, kurang lebih lah itu ya, ada KKR di Surabaya. Dan saya hadir. Yang khotbah juga bule. Selesai khotbah, dia tantang lagi. Siapa yang mau didoakan, maju ke depan. Maka saya sebagai orang yang lagi semangat melayani cinta Tuhan, senang didoakan, saya maju ke depan. Lagi-lagi didoakan. Ada banyak pesan Tuhan kepada yang lain. Waktu itu kan Surabaya lagi dilawat Tuhan dengan gerakan karismatik yang luar biasa. Anak-anak muda semua rame-rame pelayanan. Wah saudaraku luar biasa, saya salah satunya. Itu pendeta tumpang tangan ke saya. Dan dia menyatakan hal yang sama, kalimatnya beda-beda dikit. Tapi kira-kira aku panggil kamu secara khusus untuk jadi hambaku. Saya buka mata, saya lihat tuh bule. Apa dia temannya bule yang lalu ya? Mirip-mirip saudaraku ngomongnya. Tapi hati saya mulai makin mantep tapi goyang juga. Goyangnya karena aduh jadi hamba Tuhan gak jelas madesu masa depan suram saudara. Saya bilang kalau memang dari Tuhan sekali lagi. Dan Tuhan nyatakan sekali lagi lewat pendeta dalam negeri. Yang diurapi Tuhan
Dia tumpangin tangan saya, dia doakan saya. Dan hal yang sama disampaikan. Kamu gak bisa lari karena kemanapun kau lari, aku akan mengejar engkau. Serahkan hidupmu. Tuhan panggil jadi hamba Tuhan sepenuhnya. Saya nyerah. Saya tidak daftar kemanapun. Saya hanya daftar di satu, bukan perguruan tinggi waktu itu, institut. Di Petamburan itu namanya Seminari Betel waktu itu. Saya nggak daftar kemana-mana dan saya diterimanya di situ, memang nggak daftar kemana-mana. Saya bukan daftar sono, nggak keterima, lalu ya sisa-sisa hidup saya lah udah. Enggak, tapi memang saya nggak daftar kemana-mana, saya daftar di satu tempat saja dan saya diterima di situ. Saya masih ingat dapat petunjuk, kamu nanti sampai Jakarta, kamu turun di stasiun namanya Gambir. Kamu keluar dari Gambir, ambil bajai. Ya, lalu kamu naik bajai ke Petamburan, berhentinya di Gang Kober. Kalau orang yang nggak tahu Gang Kober itu apa, itu gangnya kuburan katanya saudaraku. Kamu jalan terus ke depan, belok kiri, itulah seminari. Saya berangkat. 15 jam saya naik Gaya Baru. Mogok 3 kali. Kalau mobil mogok didorong, kereta saudaraku. Tapi saya bersyukur. Itu masa-masa yang saya nggak lupa bahwa Roh Kudus ketika menuntun hidup kita pasti bukan ke arah yang salah. Bukan ke arah yang buruk. Seandainya saya dapat tuntunan Roh Kudus, saya ngelawan, penting juga untuk taat. Mungkin saya nggak jadi pendeta, nggak berdiri di sini. Saya nggak tahu jadi apa, jadi pengusaha atau jadi penjahat. Atau jadi apa. Tapi saya berpikir tidak ada yang lebih indah dalam hidup saya. Kecuali saya melayani Tuhan yang memanggil saya setia. Yang luar biasa menyertai saya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Itu tuntunan Tuhan. Lewat kuasa Roh Kudus. Saya masih ingat tahun 2013. Mau masuk 2014. Saya mengalami yang namanya stres. Kenapa stres? Karena gereja tidak maju. Usaha ini, usaha itu, gereja stuck. Itu 2013 mau masuk 2014 jemaat NDC. Waktu itu namanya GBI Nafiri Allah itu berhenti di angka 8.000 dan gak pernah bisa naik. Saya berdoa, saya tanya Tuhan apa yang harus dilakukan, gak ada jawaban. Saya berdoa Roh Kudus tolong saya untuk mengerti apa yang harus saya lakukan, gak ada jawaban. Satu hari tiba-tiba secara gak bersamaan banyak teman pendeta menghubungi saya dan bilang yuk kita ikut seminar di Manila, Filipina. Yang lain gak jelas, ayo kita ke seminar di Manila, Filipina. Tapi saya gak tergerak. Dalam hati saya berpikir, masa belajar pertumbuhan gereja ke Manila, apa gak salah? Kalau mau belajar gereja yang bertumbuh itu ke Amerika banyak. Gerejanya Andy Stanley berkembang, Ed Young berkembang. Kalau yang baru-baru sekarang kan anak-anak muda tuh. Sekarang anak-anak muda yang dipakai Tuhan di Amerika usianya di bawah 40 tahun. 36, 38, jemaatnya 30.000, 40.000. Jadi kalau khotbah pakai jeans, pakai kaos gitu ya, brewokan itu namanya Stephen Furtick. Itu gereja yang paling cepat pertumbuhannya di Amerika. Sekarang 30, hampir 40.000. Usianya masih muda. Jadi pemikiran saya, kiblat kita itu kita belajar ke Amerika. Jadi saya nggak pernah tertarik untuk pergi. Sampai ada pendeta dari Surabaya itu ketika di Jakarta datang ke kantor saya dan bilang, Pak, Bapak mesti ikut nih. Percaya deh. Saya akhirnya pesen tiket tuh saat-saat terakhir, nggak ikut rombongan, udah nggak bisa ikut bareng. Dan ternyata sampai Manila saya kaget pendeta-pendeta besar pada ngikut saudaraku. Padahal saya ngikut gara-gara sungkan aja tuh sama teman saya. Saya berangkat, saya ajak Pak Ivan juga. Gerejanya nggak sebagus kita lebih bagus. Tapi waktu saya masuk ke seminar saya tanya, ini jemaatnya berapa sih? Saya kaget. Jemaatnya 70.000, sekarang 90.000 jemaatnya. Saya bilang, apa ini kerjaan gereja ini? Gerejanya sederhana, seminarnya sederhana, jauh penampilannya dengan semacam kayak Hillsong atau gereja-gereja modern yang sekarang, sederhana saudara. Dan yang luar biasa, kemana-mana kita pergi kalau ada TV buat pengumuman, selalu kalau ada masa jeda, keluar yang mereka lakukan itu cuma 2 hal. Honor God, making disciple.
Saudara, kemanapun di sudut gereja itu akan ada televisi dan ada tulisan honor God, making disciple. Kita ke toilet aja, saudaraku. Kalau ke toilet kan menghadap ke tembok ratapan itu, saudara. Bukan tembok ratapan. Pasti kita diem kan? Itu aja tulisannya honor God, making disciple. Jadi mau nggak mau kita pasti baca kalau lagi kencing. Dari situ aja sampai saya punya ide, iya ya. Kalau gereja kita besar nanti, orang keluar gereja kan jauh ke toilet. Waktu keluar gereja pendeta khotbah poin 1, waktu balik udah poin keempat dia. Supaya nggak kehilangan poin, saya pikir nanti kalau kita bangun gereja yang kapasitas 12 sampai 15 ribu, ini lagi otak saya nih, setiap toilet ada TV. Sambil kencing, poin 2 dia ngikut, poin 3 dia ngikut. Tapi di situ nggak ada tulisan poin, nggak ada apa-apa. Honor God, making disciple. Akhirnya saya doa, saya nangkep. Jadikan gerejamu gereja pemuridan. Lewat apa Tuhan? Bikin sel, fokus ke sel, fokus ke sel. Saya pulang rapat. Gak tahu Pak Adianto masih ingat nggak? Saya nekat saudaraku. Merubah nama itu nggak gampang. Banyak orang nggak berani. Kita rubah nama kita. Dari GBI Nafiri Allah kita ganti NDC. Kenapa Pak NDC? Nafiri, N-nya Nafiri tetap ada kita Nafiri. D-nya discipleship. Ini menjadi apa? Fokus di mana Tuhan taruh. Roh Kudus bicara, fokus discipleship. Lewat core, lewat komsel. Nafiri Discipleship Church NDC. Itu artinya NDC. Kenapa bahasa Inggris? Ya, branding barulah saudaraku. Dan saudara tahu ketika fokus kepada apa tuntunan Tuhan, mulai 2014 itu ya, 2015 ini baru 2 tahun lebih. Dari 8.000 kita tembus mau ke 15.000 sekarang. Kenapa? Kalau tuntunan Roh Kudus pasti naik. Membuat hidup kita lebih baik, lebih sukses, lebih bahagia, lebih berhasil. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Jadi kita perlu berjalan bersama Roh Kudus. Kemarin saya jelaskan Roh Kudus itu penolong. Penolong itu disebut dengan parakletos. Makanya Roh Kudus itu juga namanya disebut parakletos. Para itu artinya yang berjalan bersama kita. Kletos artinya yang biasa kita panggil. Parakletos artinya adalah yang berjalan bersama kita, selalu menemani kita, yang gampang kita panggil. Itulah Roh Kudus. Dan kalau kita berjalan dengan tuntunan Roh Kudus, kita pasti naik. Lebih berhasil, lebih bahagia, lebih diberkati. Sekali lagi yang percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang kedua, hal yang sederhana yang dikerjakan Roh Kudus untuk membangun kita adalah Roh Kudus memberi kita keahlian untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan. Jadi kalau orang itu saudaraku penuh Roh Kudus, berjalan bersama Roh Kudus, keahliannya, bakatnya, potensinya itu naiknya dahsyat. Setiap kita punya bakat, setiap kita punya potensi. Tapi orang berbakat dan berpotensi penuh Roh Kudus itu beda. Itu eksponensial. Terjadi pelipat gandaan yang luar biasa kalau bisa dihitung dengan jumlah saudara. Di dalam Keluaran pasal 31 ayat 2 sampai 3. Keluaran 31 ayat 2 sampai 3. Perhatikan, lihat telah kutunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Tuhan menunjuk Besaleel ini. Dan kalau Tuhan menunjuk seseorang, Tuhan tidak pernah membiarkan. Tuhan pasti melengkapi. Ayat 3 sekarang. Dan telah apa? Kupenuhi dia dengan Roh Allah. Kupenuhi dia dengan Roh Allah. Dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam apa? Pekerjaan. Jadi kalau saudara ditunjuk, dapat kepercayaan dari Tuhan, jangan takut. Besaleel ditunjuk Tuhan, Tuhan memperlengkapi. Dengan kuasa Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Jadi Besaleel dipenuhi Roh Kudus.
Dan keahlian-keahlian yang lain itu meningkat secara luar biasa, saudaraku. Tadi siang dalam ibadah yang kedua di tempat ini, selesai ibadah langsung WA masuk. Para pengurus bilang, Pak puji Tuhan, beberapa orang yang ragu-ragu jadi core leader, bilangnya nggak mampu. Setelah dengar firman Tuhan, langsung mantap. Kalau Tuhan menunjuk, pasti Tuhan melengkapi. Jadi tadi ada yang langsung dan jadi core leader, saudaraku. Sebab kalau Tuhan yang menunjuk, Tuhan pasti melengkapi. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, kalau saudara adalah orang yang berjalan bersama Roh Kudus, intim dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, maka saudara punya kemampuan, punya bakat, punya keahlian, akan mengalami peningkatan yang luar biasa. Saya ketika membayangkan waktu awal saya melayani dengan sekarang, saya pun gak percaya dengan diri saya. Saya adalah orang yang gak bisa bicara. Saya orang yang malu, pemalu, gugup. Bahkan ketika saya bandingkan awal saya jadi pengkhotbah dengan para pengkhotbah di Fresh, gereja ini punya masa depan yang sangat luar biasa. Kenapa? Pengkhotbah kita di Fresh baru khotbah aja, saya sampai tanya, ini pertama kali khotbah? Iya, wah keren banget. Saudara tahu ketika pertama kali saya khotbahnya itu di gerejanya Pak Julius Ishak di Tasikmalaya. Karena papi saya dengan Pak Julius teman baik, anak-anaknya jadi berteman. Saya sama Rubin dari kecil main kelereng bareng, main layangan, udah gede remaja kita sering berkunjung. Waktu kuliah di Petamburan pun kita satu kamar, 2 tahun 3 tahun. Saya masih ingat ketika saya main di Tasikmalaya, saya dengar Pak Rubin ini udah dipakai Tuhan, luar biasa. Waktu itu ada acara apa katanya kasih melanda Jakarta di Stadion Utama. Yang pimpin pujian anak muda namanya Rubin Adi yang datang 70.000 apa 80.000. Jadi banyak cerita-cerita sampai saya wah keren banget nih teman saya nih. Jadi waktu papinya tanya, Yosia udah bisa khotbah belum? Saya langsung dengan mantap bilang, bisa om. Wah, saya pikir sampai di situ. Kan cukup saya jawab, bisa om. Kalau gitu khotbah. Wah, udah setengah masuk saudara. Khotbah di mana om? Beberapa hari lagi ada KKR Pemuda. Saya nggak ngerti apakah pengkhotbahnya tiba-tiba berhalangan atau dia pikir saya pengkhotbah hebat kayak anaknya. Jadi selama beberapa hari saya liburan, nggak jadi liburan, saya persiapkan khotbah. Itu khotbah saya pertama. Saya tulis semua. Saya tulis selamat sore saudara-saudara. Dari Shalom, selamat sore. Apa kabar? Saya panjang-panjangin lah. Ayat firman Tuhan. Maka setelah persiapan beberapa hari, saya sudah siap dengan 5 lembar folio bolak-balik. Saya tulis semua. Lalu saya bilang sama Rubin, Bin beli kaset rekam khotbah saya. C60, jangan gak cukup C90 saya bilang. C90. You know C90? 90 menit. Saya khawatir 5 lembar folio bolak-balik pasti khotbahnya panjang. KKR dimulai. Yang datang lumayan lah ratusan lah. Untuk pemula cukup bikin gemeter. Wah nyanyi penampilan. Wah terakhir khotbah. Saudara-saudara kita akan dilayani oleh seorang pengkhotbah muda. Yang dipakai Tuhan dan diurapi Tuhan. Matilah gua. Wah tambah stres saya. Supaya saudara tahu lah pergumulan. Sama, saudara sama saya itu sama. Gak ada bedanya. Akhirnya saya maju dengan gemeter. Shalom, masih semangat. Haleluya. Begitu mulai baca ayat, kok blur gini. Saudara mau tahu saya khotbah berapa menit? Saya gak pernah lupa seumur hidup saya dan gara-gara itu saya berhari-hari gak bisa tidur. Saking malunya saudaraku. Saya hanya khotbah 5 menit. 5 menit basah kuyup. Saya turun tertunduk. Yang lebih kurang ajarnya apa? Malam-malam kita tidur kan satu kamar tuh. Malam-malam itu kaset disetel saudaraku. Yang 5 menit itu. Shalom saudara, matiin saya bilang, matiin.
Jadi saya nggak heran kalau ada orang jemaat banyak ngomong, kita kan sering ngopi-ngopi. Tadi saya juga ngopi ketemu siapa tadi ya. Ya di sini ada yang ngopi bareng tadi di bawah sambil nunggu ibadah jam 5 sore. Saya sering kalau ngomong ngopi-ngopi orang ngobrol, Pak Yosya ternyata biasa aja ya. Saya jadi heran, maksud lu apa? Enggak, kalau ngobrol-ngobrol lagi ngopi biasa aja ya. Ya memang biasa, memang kenapa? Tapi beda loh Pak. Kalau Bapak di mimbar tiba-tiba beda loh. Kayak angker gitu. Kayak ada urapan gitu. Kayak orang yang datang stres pulang sukacita. Orang datang mau mati bisa bangkit loh Pak katanya. Bisa semangat loh Pak kalau dengar Bapak khotbah. Nah itu beda, itu yang ngomong Roh Kudus saya bilang. Kita ini biasa-biasa. Kalau saudara stres, saya juga stres. Saudara maju takut, saya juga takut. Tapi kalau saudara mau dipenuhi Roh Kudus, semua potensi dan bakat saudara akan meningkat dengan luar biasa. Saudara lihat saudara sendiri bingung, kok gua bisa begitu ya? Lah kok gua bisa ngomong begitu ya? Kok perkataan saya penuh kuasa ya? Kenapa? Karena waktu saudara menyampaikan firman, waktu saudara melayani Tuhan, kuasa dan urapan Roh Kudus menyertai saudara. Engkau pribadi yang berbeda karena Roh Kudus di dalam saudara. Yang percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Nehemia pasal 9 ayat 20a berkata, dan engkau memberikan kepada mereka rohmu, Roh Kudus. Roh Kudus yang baik untuk apa saudara? Mengajar mereka. Jadi kalau kita rasa gak mampu, kita perlu Roh Kudus meningkatkan kemampuan kita. Roh Kudus akan mengajar kita. Dan saya percaya kalau saudara berjalan bersama Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, saudara punya potensi, bakat, pengetahuan, kemampuan akan meningkat. Karena Roh Kudus mengurapi saudara. Sekali lagi yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang ketiga yang terakhir, Roh Kudus memberi kita kekuatan untuk menghadapi setiap kesulitan. Simpel juga. Tapi kenapa ini membuat kita lebih baik? Kenapa ini membangun kita? Sebab orang sukses itu sebetulnya sangat bergantung dari daya tahan. Renungkan omongan saya ngomong yang simpel-simpel. Orang sukses itu sebetulnya kuncinya adalah daya tahan. Kadang-kadang kalau seminggu lagi saudara bertahan, jangan-jangan beda nasib saudara. Saudara bertahan sebulan lagi aja tentang pekerjaanmu dan bisnismu, beda loh. Tapi kalau saudara punya daya tahan yang tak terbatas bersama Roh Kudus, saya ingin katakan gak ada yang bisa mengalahkan kita. Kita akan keluar sebagai pemenang. Dan Roh Kudus sebagai builder yang membangun hidup kita, dia memberikan kepada kita daya tahan. Menghadapi segala apapun yang sedang kita hadapi. Roma pasal 8 ayat 26 sampai 27. Roma 8 ayat 26 sampai 27, perhatikan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Garis bawahi kata membantu kita. Garis bawahi perkataan kelemahan kita. Karena saya akan banyak membahas itu. Tapi saya habiskan aja pembacaannya. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu. Yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Saudara lihat tadi bahwa yang saya katakan yang membedakan itu daya tahan. Orang sukses atau orang gagal. Nah perhatikan yang saya garis bawahi. Membantu kita. Kata membantu itu diterjemahkan dari kata Yunani. Dari kata sinanti lambanetai. Sinanti lambanetai. Sebuah kata yang menggambarkan seseorang membantu orang lain membawa beban berat. Saya kutip dari Bible Knowledge Commentary. Nah, itulah Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus itu membantu kita, menyertai kita untuk memikul beban. Saya percaya setiap kita ada beban dalam hidup kita. Tapi yang pasti firman Tuhan menjamin tidak ada beban yang saudara pikul yang melebihi kekuatan saudara.
Tidak ada pencobaan, tidak ada masalah yang melampaui kekuatan saudara. Dan yang saudara perlu tahu, kekuatan kita cukup besar dan sangat besar karena apa? Kalau engkau berjalan bersama Roh Kudus itu membantu kita. Dan kata membantu yang tadi saya jelaskan itu ikut mikul. Nah, hari ini kalau saudara berada dalam kondisi yang penuh dengan kelemahan, dan rasanya saudara nggak bisa bertahan, saya ingin katakan Roh Kudus ada di tempat ini. Dia builder. Dia berjalan bersama saudara dan dia ikut memikul beban yang sedang saudara hadapi. Yang percaya katakan amin. Kita perlu intim dengan Roh Kudus. Maka ia turut juga merasakan kesulitan-kesulitan kita. Ia akan menghibur serta membantu mengangkat beban kita. Lalu kata yang kedua tadi yang digarisbawahi apa? Membantu kita terus apa? Kelemahan kita. Kata kelemahan ini diterjemahkan dari kata Yunani dari kata hasteneia. Hasteneia artinya tidak berdaya secara fisik dan emosional. Ada di sini yang sudah nggak berdaya? Saya udah capek secara fisik. Saya udah capek deh. Masalah saya nggak pernah habis. Lelah saya. Itu lelah fisik dan lelah emosi itu. Dan kadang-kadang dalam kondisi seperti itu, berdoa pun kita nggak bisa. Pernah punya pengalaman masuk kamar doa nggak bisa juga. Tapi yang luar biasa, Roh Kudus membantu saudara berdoa tadi. Betul? Ketika saudara berdoa dan rasanya udah capek nih, udah menyerah aja. Tapi Roh Kudus menolong dalam kelemahan saudara. Kalau saudara punya karunia berbahasa roh, dan gereja ini percaya karunia kan Roh Kudus. Tiba-tiba ketika saudara dalam kelemahan, tiba-tiba Anda bisa berbahasa roh. Dan ketika saudara berbahasa roh, itu Roh Kudus yang di dalam saudara sedang menaikkan doa. Untuk kebutuhan-kebutuhan saudara, menolong kita Roh Kudus. Tapi kalau saya nggak bisa berbahasa roh gimana? Nggak masalah. Tuhan memberikan karunia yang berbeda-beda kepada setiap kita. Saudara pernah ngalami nggak? Saudara doa rasanya hati saudara udah penuh, rasanya udah bebannya berat. 1 jam tuh nggak ngapa-ngapain, cuma nangis aja. Saudara tahu nggak? Waktu saudara nangis, saudara tuh sedang berdoa. Tadi dikatakan Roh Kudus yang di dalam saudara itu menaikkan doa dalam keluhan-keluhan yang tak terucapkan, nggak bisa keluar. Tapi Roh Kudus sedang berdoa memohon kepada Tuhan. Dan yang luar biasa, Roh Kudus mendoakan itu sesuatu yang paling kita butuhkan. Yang kita sendiri nggak tahu. Saya percaya dalam ruangan ini tidak ada seorang pun yang tahu kebutuhan yang terbesar dalam hidup saudara. Nggak ada yang tahu. Yang kita tahu adalah yang sudah ada, yang saudara alami di depan saudara. Misalnya saudara dompetnya kosong. Kalau ditanya apa yang saudara perlukan? Saya perlu duit Pak, saya doa minta duit. Tapi jangan-jangan ada hal yang lebih penting yang perlu saudara doakan. Misalnya saudara pulang dari gereja, ada orang misal loh ini, mau culik anak saudara. Atau ada orang yang benci sama saudara, sedang tunggu saudara di bawah mau bunuh saudara. Saudara nggak tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu kebutuhan terbesar kita, kecuali Roh Kudus. Dan Roh Kudus mendoakan itu. Jadi kalau saudara nangis, jangan langsung berhenti. Saya gak bisa doa nih, udah penuh nangis. Nangis biarkan engkau menangis, angkat tangan lo perlu. Biar air matamu mengalir. Biarkan Roh Kudus berdoa membantu saudara dalam kelemahan saudara. Dalam keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Dan Allah Bapa tahu apa yang sedang didoakan oleh Roh Kudus menolong saudara berdoa. Yang percaya katakan amin. Kemarin dalam acara prayer and meeting saya ceritakan tentang satu kisah yang tiba-tiba saya teringat waktu lagi di mimbar. Peristiwa yang lama tentang ketika bom meledak di Hotel Marriott Jakarta. Sebetulnya ada kisah yang menarik di situ. Ada pelayan yang selamat dari bom itu dan posisinya paling dekat saudara. Kenapa? Ternyata pada saat bom itu mau meledak ada seorang temannya yang sedang berdoa. Lagi berdoa, tiba-tiba wajah temannya tuh terbayang terus lagi merem nih. Siapa yang membuat wajah temannya terbayang ini? Roh Kudus.
Langsung dia ganti doanya. Dia lalu mulai mendoakan temannya yang terbayang ini. Yang kerjanya di Marriott. Tuhan tolong teman saya. Tuhan lindungi teman saya. Tuhan jaga dia. Sementara dia berdoa beberapa menit, itu bom meledak. Dan saudara tahu perlindungan Tuhan kan yang terjadi karena ada orang yang berdoa. Dia waktu bom itu meledak, itu percis dia bawa minuman dalam posisi di balik tiang yang paling besar, saudara. Jadi ketika buang meledak, saudaraku, itu ada bempernya itu tiang yang besar. Jadi dia adalah orang yang paling dekat dengan lokasi ledakan yang selamat dan gak ngalamin luka serius. Roh Kudus membantu kita berdoa. Waktu kita lemah, waktu kita gak berdaya, saya udah capek Tuhan. Saya udah lelah dalam pergumulan ini. Izinkan dalam hadirat Tuhan kau menyembah. Izinkan air matamu mengalir. Dan izinkan Roh Kudus mulai menaikkan doa dalam diri saudara kepada Bapa. Dan itu doa yang paling dahsyat. Yang bisa merubah kondisi saudara dan mujizat bisa terjadi. Beberapa hari yang lalu, ada seorang pendeta besar, kalau saya sebut namanya pasti kenal, tapi saya rasa gak perlu disebut, WA saya. Dan dia cukup dekat dengan saya. Dia bilang, Yos, 2 hari ini setiap kali saya berdoa, yang nongol muka kamu terus. Gitu saudaraku. Tiap saya melem, muka kamu nongol. Lu ada apa? Saya bilang saya gak tahu. Tapi kamu sedang diminta berdoa. Roh Kudus minta kamu berdoa buat saya. Mungkin ada sesuatu yang besar terjadi. Kita gak tahu. Sampai sekarang saya gak tahu kenapa ada seorang pendeta yang begitu diurapi seperti dia. Secara khusus Tuhan suruh dia berdoa. Roh Kudus suruh dia berdoa buat saya. Lalu dia bilang sesuatu yang besar sedang terjadi dalam hidupmu. Tapi saya gak tahu apa. Saya nggak tahu waktu tadi kita buka WA masih ada nggak nih Pak? Pendeta Andi Panggabean sore ini meninggal. Ini bukan hoax. Saya tiba-tiba merasa kehilangan. Saya bilang sih, ini pendeta yang saya nilai ya komplit loh. Teologinya bagus, lucu. Meninggal. Karena kita nggak tahu hal-hal besar apa yang terjadi. Tapi Roh Kudus bekerja menolong kita dalam segala kelemahan kita. Hari ini maukah saudara sekali lagi dipenuhi Roh Kudus. Sekali lagi kuasa Roh Kudus menjamah kita. Pemain musik bisa siapkan diri. Berapa banyak saudara mau Roh Kudus sekali lagi memenuhi saudara dan melawat saudara. Lambaikan tangan saudara. Roh Kudus ada di tempat ini. Roh Kudus ingin sekali lagi menjamah hidup saudara. Saya tahu waktu saya habis, tapi saya ingin beri waktu Roh Kudus. Roh Kudus ada di sini, dia ada di samping saudara. Kuasanya sedang menjamah saudara. Dia sedang melawat hidup saudara. Roh Kudus ingin memenuhi saudara sekali lagi.